Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Hilmi Irfan Hibatullah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 NIM 19 10 40 10 057. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua walaupun dalam situasi dan kondisi COVID-19 ini, kita semua tetap diberikan kesehatan jasmani dan rohani ya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini, di pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah tujuan pembelajarannya. Yang kemudian sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langsung saja. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Nah, jadi sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam dan seisinya. Nah, kemudian sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sifat-sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada sifat-sifat wajib dan mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu pertama, wujud yang artinya ada, sifat mustahilnya adam yang artinya tidak ada. Selanjutnya qidam yang artinya terdahulu, mustahilnya yaitu hudus yang berarti baru. Yang ketiga yaitu baqo yang artinya kekal, yang kemudian mustahilnya fana yang artinya binasa, tidak kekal. Yang keempat yaitu mukhalafatul lil khawadisi yang artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Sifat mustahilnya mumatsalatul lil khawadisi yang artinya menyerupai dengan makhluknya. Selanjutnya ada qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Sifat mustahilnya qiyamuhu bi ghairihi yang artinya berdiri dengan yang lain. Yang keenam yaitu ada sifat wahdaniyah yang artinya tunggal atau esa. Sifat mustahilnya yaitu ta'adud yang artinya berbilang-bilang atau lebih dari satu. Yang ketujuh sifat wajib yaitu qudrat yang artinya berkuasa. Sifat mustahilnya ajzun yang artinya lemah. Yang kedelapan yaitu irodat yang artinya berkehendak. Sifat mustahilnya yaitu karohah yang artinya terpaksa. Yang kesembilan ada ilmun yang artinya mengetahui. Sifat mustahilnya yaitu jahlun yang artinya bodoh. Yang kesepuluh yaitu sifat wajibnya hayat artinya hidup, mustahilnya mautun artinya mati. Ke-11 yaitu sama artinya mendengar. Sifat mustahilnya samamun yang artinya tuli. Yang ke-12 basor yang artinya melihat. Sifat mustahilnya umyun yang berarti buta. Selanjutnya ada kalam yang berarti berfirman. Sifat mustahilnya bukmun yaitu bisu. Yang selanjutnya qadiron yang artinya berkuasa. Sifat mustahilnya yaitu kaunuhu ajizan artinya zat yang lemah. Selanjutnya yaitu
muridan, artinya berkehendak. Sifat mustahilnya kaunuhu karihan, yang artinya zat yang terpaksa. Selanjutnya yaitu ada aliman, yang artinya mengetahui. Sifat mustahilnya jahilan, yang berarti zat yang bodoh. Selanjutnya yaitu hayyan, yang berarti hidup. Sifat mustahilnya mayyitan, atau artinya zat yang mati. Yang ke-18 selanjutnya yaitu sifat wajib sami'an, yang artinya mendengar. Yang mempunyai sifat mustahil as-sama, yang artinya zat yang tuli. Yang ke-19 yaitu basyiron, yang artinya melihat. Sifat mustahilnya yaitu a'ma, yang berarti buta. Yang ke-20 yang terakhir yaitu mutakaliman, yang artinya berfirman atau berkata-kata. Sifat mustahilnya abakama, yang berarti zat yang bisu. Nah, itu tadi sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Jumlahnya ada 20 ya. Terus kemudian jangan lupa untuk dihafalkan untuk sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada pengelompokan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, yang berarti sifat-sifat yang berhubungan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua ada sifat salbiyah, yang artinya sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Maha sempurna, tidak memiliki kekurangan. Yang ketiga yaitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani ialah sifat yang keberadaannya berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala yang wajib baginya hukum. Yang keempat yaitu sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ialah sifat yang selalu tetap ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Kemudian selanjutnya di sini ada pengelompokan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Untuk sifat nafsiyah itu cuma ada satu, yaitu wujud. Nah, selanjutnya untuk sifat salbiyah itu ada 7. Yang pertama qidam, baqo, mukhalafatul lil khawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Untuk sifat ma'ani itu ada 7. Yang pertama kudrat, irodat, ilmun, hayyan, sam'an, basor, dan kalam. Untuk sifat maknawiyah itu ada 7. Yang pertama yaitu ada qadiron, muridan, ilman, hayyan, sam'an, basiron, dan mutakaliman. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala itu cuma ada satu saja, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yang artinya Allah itu berwenang untuk menciptakan dan berbuat sesuatu atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Sifat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berhak penuh untuk melaksanakan sesuatu sesuai kehendaknya tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, berikut ada dalil untuk sifat jaiz bagi Allah, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 26 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, yang artinya di tangan engkaulah segala kebijakan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, mungkin pembelajaran pada kali ini cukup sampai di sini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa dihafalkan untuk sifat wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan dan kondisi kita. Stay safe. Akhirnya, kurang lebihnya mohon maaf. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.